Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada komentar menarik dari fans Gojo yang tentu saja tentang kebangkitan karakter favorit mereka, yaitu The Honor One alias Yang Mulia Gojo Satoru. Dari Himida, Bang bahas juga dong kutukan dari Masamichi Yaga ke Gakuganji tentang pemindahan informasi jiwa ke mayat garis miring boneka. Gua belum terlalu paham gabungin 3 inti jiwa yang digandakan ke satu tubuh. Apakah mungkin jiwa Gojo dan Higuruma dalam kurung mungkin bakal ada satu lagi yang bakal mati dimasukkan ke boneka, terus bonekanya dimakan Yuji buat tambahan buff gitu. WKWKWK dari Maple-chan, plot twist Gojo Satoru dibangkitkan dengan teknik Curse Corpse milik Masamichi Yaga yang sudah diwariskan kepada Gakuganji. Yap, inti dari 2 komen tersebut adalah apakah teknik mayat terkutuk milik Masamichi Yaga yang telah diberitahukan pada Gakuganji bisa digunakan untuk membangkitkan Gojo Satoru. Abdiko sendiri terharu sekaligus berterima kasih pada fans Gojo karena mereka luar biasa militan. Fans Gojo selalu memunculkan ide dan teori baru untuk kebangkitan Gojo Satoru. Yap, ide kali ini adalah memakai teknik mayat terkutuk milik Masamichi Yaga, yang mana kita tahu kalau teknik tersebut telah diberitahukan alias dikutukkan pada Yoshinobu Gakuganji. Yap, dengan kata lain, meski Yaganya sudah mati, tapi teknik tersebut tidak hilang 100% karena ada Yoshinobu Gakuganji yang menanggung kutukan dari teknik mengerikan Yaga tersebut. Yap, apakah teknik Yaga bisa digunakan untuk membangkitkan Gojo atau minimal menjadi perantara untuk membangkitkan Gojo? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, apa itu teknik mayat terkutuk? Teknik mayat terkutuk adalah teknik Masamichi Yaga yang digunakan untuk menghidupkan boneka ciptaannya. Dan ya, tidak ada keterangan kalau ini teknik dari Masamichi Yaga alias teknik yang sudah ada sejak Masamichi Yaga terlahir. Yang ada justru teknik ini tercipta setelah Masamichi Yaga melakukan banyak sekali penelitian tentang inti jiwa dan energi kutukan. Jadi ya, untuk kesimpulannya saat ini, siapapun bisa melakukan teknik ini asalkan dia diberikan informasi tata caranya dari Masamichi Yaga. Setelah petinggi Jujutsu menyadari betapa berbahayanya teknik kutukan Yaga ini, mereka meminta Yaga untuk membocorkan informasi tentang tekniknya tersebut. Dengan imbalan hukuman mati setelah dituduh bersekongkol dengan Gojo dan Geto akan dicabut, plus Yaga akan mendapat predikat kelas spesial layaknya Gojo, Geto, Yuki, dan Yuta. Tapi Yaga menolak untuk memberitahukan teknik yang dia ciptakan tersebut dan memilih menghadapi hukuman mati. Namun sebelum kematiannya, Yaga kemungkinan tahu bahwa Gakuganji melakukan eksekusi tersebut karena sumpah pengikat dari petinggi Jujutsu. Jadi Yaga memindahkan kutukan dari tekniknya ke Gakuganji. Yap, mungkin dari sini Yaga yakin kalau Gakuganji yang lebih senior ketimbang dirinya bisa lebih bijak dalam menjaga dan memanfaatkan teknik kutukan tersebut. Dan ya, Abdikos yakin setelah sumpah pengikat eksekusi Yaga terlepas, Gakuganji akan bungkam tentang teknik Yaga yang telah dikutukkan kepadanya. Kedua, bagaimana cara melakukan teknik mayat terkutuk? Yap, mengingat teknik ini sangat powerful, kira-kira bagaimana cara Yaga melakukan teknik tersebut? Pertama-tama, Yaga akan membuat boneka terkutuk dengan cara felting, yaitu metode fashion yang berbeda dengan menjahit, di mana benang wool akan ditusuk-tusuk menggunakan jarum hingga memadat. Dan ya, Abdikos yakin saat melakukan proses ini, Yaga sedikit demi sedikit memasukkan energi terkutuknya dalam benang wool yang dia padatkan. Kemudian setelah menjadi boneka, Yaga memasukkan inti dari energi kutukan ke dalam boneka tersebut, plus memasukkan informasi jiwa yang dia dapatkan dari informasi tubuh. Dan dalam waktu 3 bulan, inti energi kutukan tersebut akan menyatu dengan boneka dan akhirnya menjadi makhluk hidup dengan jalan pikirannya sendiri. Yap, meski punya jalan pikirannya sendiri, tapi beberapa boneka bisa diprogram Yaga dan dikendalikan dengan mantra kutukan, di mana boneka-boneka ciptaan Yaga ini akan mati ketika inti energi kutukan yang dimasukkan Yaga ke dalam tubuh mereka habis. Dan ya, dari semua boneka ciptaan Yaga, hanya Pandala satu-satunya boneka paling spesial karena Yaga memasukkan 3 inti energi kutukan sekaligus ke dalam diri Panda, dimana dengan kasih sayang layaknya seorang ayah, Yaga merawat Panda dan kedua saudaranya hingga mereka saling mengenal satu sama lain dan menjadi mayat terkutuk murni yang bisa menghasilkan energi kutukan mereka sendiri. Yap, jadi kesimpulannya 3 inti energi kutukan Panda tidak akan pernah habis
karena dia bisa memproduksi energi kutukannya sendiri. Ketiga, Yaga bukan satu-satunya pengguna mayat terkutuk. Yap, meski Yaga mendedikasikan hidupnya untuk mendevelop teknik ini, tapi Yaga bukan satu-satunya orang yang menguasai teknik ini, melainkan ada si jenius muda yaitu Kokichi Muta alias Mekamaru yang juga bisa melakukan teknik mayat terkutuk. Yap, yang dilakukan Muta terhadap bonekanya adalah teknik yang sama dengan Yaga, yaitu menghidupkan benda mati untuk dikendalikan. Namun bedanya karena Muta punya energi kutukan yang super besar, bahkan dikatakan mampu menjangkau seluruh Jepang. Fokus penelitian Muta adalah pada pengendalian menggunakan energi terkutuk, sementara fokus Yaga adalah menciptakan independent core alias inti yang merdeka yang bisa dia suntikan menggunakan energi terkutuk. Namun ya, bukan berarti Muta tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Yaga. Meski tidak bisa menirukan se-expert Yaga, tapi Muta bisa memindahkan kesadarannya sendiri pada device Mekamaru yang berisi energi kutukannya. Yap, device Mekamaru adalah ciptaan Kokichi Muta yang kalau terus dikembangkan, mungkin dia akan jadi device independen yang hampir mirip seperti boneka Yaga. Keempat, bagaimana cara menciptakan inti energi terkutuk? Yap, kesulitan terbesar dalam teknik mayat terkutuk sebenarnya adalah pada penciptaan inti dari energi kutukan yang bersifat independen. Yaga melakukan penelitian bertahun-tahun untuk bisa menciptakan inti energi kutukan ini, di mana dia meneliti makhluk hidup dan roh kutukan yang sama-sama punya inti kutukan dalam diri mereka. Buat yang lupa, Uraume pernah membekukan inti dari roh kutukan agar tubuh mereka tidak menguap setelah dibunuh. Yap, inti seperti itulah yang diteliti Yaga. Jadi panda diciptakan Yaga menggunakan replika dari inti roh kutukan panda, gorila, dan triceratops. Yap, kenapa cuma replikanya? Karena Yaga sendiri tidak punya kemampuan membekukan inti roh kutukan layaknya Uraume. Jadi yang bisa dilakukan Yaga adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang inti tersebut lalu mereplikanya. Dan ya, bukan hanya roh kutukan, Yaga mungkin telah mempelajari anatomi dari panda dan gorila betulan, termasuk mempelajari anatomi dari hewan punah triceratops untuk bisa menciptakan panda dan kedua saudaranya. Yang paling ngeri adalah demi bisa membantu adik Kusakabe, Yaga melakukan penelitian dengan informasi tubuh dan jiwa dari keponakan Kusakabe yaitu Takeru yang telah meninggal dunia, sehingga akhirnya Yaga bisa menciptakan Takeru versi boneka hanya berbekal informasi jiwa dan tubuh dari Takeru. Kelima, apakah Gakuganji bisa membangkitkan Gojo sebagai mayat terkutuk? Kutukan yang diberitahukan Yaga pada Gakuganji adalah versi sempurna, yaitu untuk menciptakan panda, bukan menciptakan boneka petinju atau boneka jiwa seperti Takeru. Yap, berdasarkan informasi kutukan tersebut, syarat utamanya ada 3. Pertama adalah mereplika informasi dari tubuh. Ini bisa dilakukan oleh Shoko Ieri, yang mana tubuh mati Gojo kemungkinan sudah dibawa ke Shoko Ieri oleh Uwi. Kedua, meletakkan informasi jiwa tersebut ke dalam inti mayat terkutuk. Yap, ini yang sangat sulit dilakukan mengingat belum pernah ada yang bisa menciptakan inti mayat terkutuk selain Yaga atau Uraume yang mampu membekukan inti kutukan sehingga mayat roh kutukan tidak menghilang. Jadi cara satu-satunya kemungkinan dengan memakai inti orang lain yang masih hidup, tapi ini masih sebatas teori, atau mungkin membiarkan Gojo bangkit menjadi roh kutukan lalu mengalahkannya, dimana setelah roh kutukan Gojo dikalahkan, sebelum inti roh kutukan Gojo menghilang, dunia Jujutsu memakai sumber daya mereka untuk membekukan inti roh kutukan Gojo sehingga mayat roh kutukan Gojo tidak akan menghilang. Dari sinilah informasi dari jiwa Gojo dimasukkan ke dalam intinya sehingga Gojo akan bangkit sebagai mayat kutukan. Yap, sebetulnya cara ini saja sudah cukup, tapi ini adalah proses untuk menciptakan mayat terkutuk yang bisa dikendalikan, di mana mayat ini sangat lemah karena bergantung pada energi kutukan Gakuganji. Yap, untuk membuat mayat terkutuk yang bergerak dengan insting sendiri dan permanen layaknya panda, maka dibutuhkan 3 informasi jiwa yang setara Gojo Satoru dalam satu inti mayat terkutuk. Dan teori Abdikos, peran ini akan diberikan pada mayat Higuruma dan mayat Kashimu Hajime. Itulah kenapa Uwi juga membawa kabur mayat Higuruma dan kemungkinan juga mayat Kashimu Hajime. Yap, jika 3 jiwa yang setara telah digabungkan dalam satu inti mayat terkutuk, maka dibutuhkan waktu 3 bulan agar ketiga inti yang setara tersebut saling mengenal satu sama lain dan akhirnya bangkit sebagai mayat terkutuk dengan insting dan kesadaran yang independen. Yap, 3 bulan jelas waktu yang sangat lama, alias keburu Sukuna menghancurkan dunia dengan monster Tengen. Namun ada cara untuk mempersingkat hal ini, dan ini adalah gambling, yaitu menggunakan Prison Realm. Yap, selain gambling Prison Realm-nya masih ada atau tidak, gambling juga terjadi karena waktu di Prison Realm tidak berjalan sebagaimana mestinya, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat
Bisa saja di dunia nyata sudah 3 bulan, tapi di Prison Realm baru 1 jam. Atau malah sebaliknya, di dunia nyata sudah 1 jam, tapi di Prison Realm sudah 3 bulan. Bahkan Hakari menyederhanakan kalau Prison Realm bisa bekerja layaknya mesin waktu. Dan ya, jika semua syarat kebangkitan telah terpenuhi, maka yang lahir juga bukan Gojo, melainkan mayat terkutuk dari Gojo Satoru. Dan ya, setelah Aprikos jelaskan caranya sangat ribet dan sangat membutuhkan banyak hal, Aprikos pribadi lebih tertarik teori lainnya, yaitu informasi jiwa 3 penyihir yaitu Gojo, Higuruma, dan Kashimo dimasukkan ke dalam tubuh seorang penyihir baru sebagai wadah dari informasi jiwa. Dan ya, teorinya sudah jelas, sosok tersebut adalah Itadori Yuji, karena hanya Yujilah manusia yang berfungsi sebagai objek kutukan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.